Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan legenda horor lainnya, yaitu arwah penasaran paling mengerikan di beberapa negara. Inilah 6 legenda horor arwah penasaran paling mengerikan di beberapa negara. Satu, El Silbón. Legenda ini tersebar di Venezuela dan Kolombia. El Silbón adalah makhluk jadi-jadian yang gentayangan di bumi sambil membawa sekantong tulang. Makhluk itu dulunya adalah seorang anak lelaki tunggal yang tinggal bersama orang tuanya di Venezuela. Sebagai anak tunggal, ia habis-habisan dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Anak itu menjadi pembangkang dan besar kepala. Setelah permintaannya untuk makan malam dengan daging rusa tidak dipenuhi, ia menjadi sangat marah. Karena ayahnya tidak bisa menyediakan, anak itu kemudian menikam perut si ayah. Dan dia menarik usus ayahnya untuk diberikan kepada ibunya agar dimasak. Ketika si ibu sedang memasak, ia menjadi curiga melihat tampilan daging tersebut. Dan kemudian ibunya menyadari hal yang telah dilakukan oleh anak lelakinya. Ibunya itu menjadi sedih dan anaknya kemudian berurusan dengan kakeknya. Si kakek mencambuki anak itu hingga nyaris tewas dan kemudian melumuri luka-luka dengan cabai dan iris dan perasan jeruk limon. Si kakek kemudian memberikan anak itu suatu kantong berisi tulang-tulang ayahnya. Lalu melepaskan anjing-anjing ketika cucunya melarikan diri. Sesaat sebelum anjing-anjing itu menewaskan cucunya, kakeknya melontarkan kutukan yang mengubah anak itu menjadi makhluk bernama El Silbón. El Silbón disebut-sebut masih gentayangan sambil bersiul-siul. Lalu memasuki rumah warga tanpa ketahuan oleh siapapun. Ia menebar tulang-tulang itu di lantai dan menghitungnya di dalam rumah. Jika tidak ada orang yang memergokinya, maka seorang anggota keluarga dalam rumah itu akan mati. Sebaliknya, jika ada yang memergoki, konon anak itu bisa mengubah nasib sial menjadi keberuntungan. 2. Lukisan menyeramkan dari remaja putri yang kemudian bunuh diri di Jepang. Menurut suatu legenda, seorang remaja putri Jepang yang menggambar seorang wanita muda yang sepertinya menatap langsung kepada kita.
Remaja itu mengunggah gambarnya secara daring. Lalu ia segera bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, orang mulai berkomentar di dunia maya dan mengatakan mereka bisa melihat kesedihannya, bahkan kemarahan pada mata si perempuan dalam gambar tersebut. Beberapa orang lain mengatakan bahwa bibir dalam gambar itu mulai tersenyum dan matanya berkedip ketika kita semakin lama melihatnya. Sebuah lingkaran pun membayang di sekelilingnya. Beberapa orang melangkah lebih jauh dan mengatakan adanya orang-orang malang yang menatap lebih dari 5 menit, lalu kemudian mereka bunuh diri. 3. Nigur. Dalam foto dan film, kuda digambarkan sebagai makhluk yang anggun. Tapi jika kita berkunjung ke Islandia dan bertemu dengan kuda berwarna abu-abu berdiri dekat badan air seperti laut atau danau, maka waspadalah. Coba lihat kuku-kukunya. Jika menghadap ke belakang, berarti ia adalah nigur. Nigur adalah makhluk penghuni air yang terkadang muncul ke permukaan untuk menjebak manusia agar tenggelam. Kulit makhluk itu disebut-sebut sangat lengket. Sehingga jika ada orang yang tergoda dan menungganginya, orang itu tidak bisa lepas lagi. Nigur akan membawanya masuk ke dunianya, ke dalam air, dan menenggelamkan orang malang tersebut. 4. Bayi di kursi tinggi. Ada suatu legenda masyarakat dan menjadi cerita di seluruh dunia yang diduga berasal dari Norwegia. Selama beberapa tahun, ada pasangan yang tidak berkesempatan berlibur selayaknya pasangan yang lain, hingga suatu hari mereka mendapatkan waktu yang tepat untuk berlibur panjang. Mereka kemudian mencari pengasuh anak untuk menjaga bayi mereka di rumah. Ketika tiba harinya, si pengasuh datang terlambat. Dan si pengasuh kemudian menelpon untuk memberi kabar bahwa mobilnya sedang bermasalah. Namun demikian, ia mengaku akan memanggil montir dan berjalan 15 menit ke rumah keluarga tersebut. Merasa yakin, pasangan itu mengikat bayi mereka di kursi tinggi untuk bayi mencium lalu mengucapkan selamat tinggal. Lalu mereka bergegas menuju bandara karena nyaris terlambat. Pintu belakang rumah dibukakan untuk si pengasuh. Satu versi cerita yang lain mengatakan bahwa pengasuh itu tiba, tapi pintunya tertutup dan terkunci karena tertiup angin. Ia menganggap pasangan itu bersama dengan bayi mereka sudah pergi meninggalkan rumah.
Suatu versi yang lainnya juga mengatakan bahwa si pengasuh tewas karena tertabrak truk dalam perjalanannya menuju rumah si bayi. Ada juga yang mengatakan bahwa si pengasuh adalah kerabat yang sudah lanjut usia. Dalam semua versi cerita, pasangan itu belakangan pulang ke rumahnya dan menemukan putra mereka telah meninggal dalam keadaan membengkak dan terikat pada kursi tingginya. Lima, wanita Poinciana. Salah satu mitos urban yang paling mengunjang dari Australia menceritakan tentang seorang wanita muda yang diperkosa oleh beberapa nelayan Jepang di kawasan East Point, Darwin. Ketika ia mengetahui dirinya hamil, wanita itu menjadi ketakutan dan menggantung diri di pohon Poinciana. Rohnya yang penasaran mulai mengikuti kaum pria di East Point dan hadir dalam bentuk sosok putih yang indah. Tapi begitu ada pria yang tergoda, ia berubah menjadi nenek sihir yang buruk rupa. Dengan kuku-kuku tajam yang mencabik-cabik isi perut korban untuk mengeluarkan ususnya. Konon, bagi mereka yang berani, wanita Poinciana bisa dipanggil. Dengan cara memutar diri sebanyak 3 kali dalam malam gelap tanpa bulan sambil menyebut namanya. Jeritan khasnya menjadi tanda bahwa ia berhasil dipanggil. 6. Teke-teke. Legenda Jepang yang satu ini memang sangat mengerikan. Menurut legenda, seorang wanita pegawai kantoran diperkosa dan dipukuli oleh tentara-tentara Amerika Serikat di Hokkaido beberapa tahun setelah usainya Perang Dunia II. Pada malam harinya, wanita muda itu melompat dari sebuah jembatan. Dan ditabrak oleh sebuah kereta yang sedang melintas di rel di bawah jembatan. Tubuhnya pun terputus pada bagian pinggang. Karena udara yang sangat dingin, darahnya tidak langsung berceceran, sehingga ia berhasil menyeret bagian atas tubuhnya menuju stasiun. Kemudian seorang petugas yang terkejut melemparkan lembar plastik menutupinya dan wanita itu pun meninggal dalam penderitaan. Menurut legenda yang ada hingga sekarang, 3 hari setelah kita mendengar atau membaca kisah itu, hantu seorang wanita akan mendatangi kita diiringi bunyi teke-teke. Ketika ia merangkak menggunakan lengkangnya menuju ke arah kita tidak bisa melarikan diri karena ia bisa melejit hingga kecepatan 150 km per jam. Tugasnya adalah untuk menangkap orang sebanyak mungkin lalu memotong dan mencuri bagian bawah tubuh korban. Satu-satunya cara melepaskan diri adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan darinya. Jika ia bertanya, apakah kita memerlukan kaki? Kita harus menjawab memerlukannya saat ini juga. Dan jika ia bertanya tentang siapa yang menceritakan kisahnya kepada kita, maka kita harus menjawab Kashima Reiko.
Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.